TV Sharp yang ada di depan kita ini, dia rusaknya hidup sebentar terus mati lagi. Kita tes ya. Kita lihat tuh, standby. Kita on kan ya, saya pencet tombolnya nih. Tuh, dia mau on, lep, tapi dia mati lagi, teman-teman. Nah, gimana benerin ya? Tonton terus video ini sampai habis ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Ada beberapa skenario yang mau saya kerjakan. Yang pertama ini saya mau masuk ke service mode, yaitu dengan cara menekan tombol power on di TV-nya, ditahan ya. Habis itu stekernya kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bisa masuk apa enggak dia? Kita tekan, terus kita colokin. Dia mau masuk, backlightnya mau hidup agak lama tadi. Sekarang lampu onnya hidup dan backlightnya nggak nyala. Yang pertama kayaknya gagal, jadi kita ulangi lagi ya. Saya pencet tombolnya sekarang, saya tahan, saya colokin. Kita lihat lampu standby-nya ya. Udah kedip-kedip kayak gini. Sekarang lampunya udah berubah jadi hijau, cuman nggak nyala. Berarti kemungkinan kerusakan ada di backlight ini. Harusnya sekarang kita udah masuk ke service mode kalau backlightnya masih dalam keadaan baik. Coba sekarang kita senterin ya, dari dekat. Nih, lightingnya saya matiin. Kita bisa ngeliat nggak di sini ada tulisan-tulisan. Nggak ngeliat. TV ini harusnya mau on gitu, tapi dia berkedip-kedip seperti ini. Inilah yang nandain kalau misalnya backlightnya tuh ada yang rusak gitu. Ada satu lampu atau beberapa lampu tuh yang memang udah putus. Akhirnya mengakibatkan hal seperti ini. Normalnya kalau misalnya backlight masih bagus, dia hidup dan tinggal kita reset, selesai cerita. Kalau kayak gini teman-teman, kalau kayak gini kita harus ganti backlight. Kalau bisa kita ganti semua. Singkat cerita, setelah saya bongkar TV-nya dan saya cek backlight-nya satu persatu menggunakan avometer digital, ternyata nggak ada yang putus. Terus saya tes lagi menggunakan LED tester backlight, dan ternyata backlightnya nggak rusak sama sekali. Ada 3 strip, 1, 2, 3. Tapi saya curiga kemudian sama bagian inverter kayak gitu. Sebelumnya kan cara masuk ke service mode itu kan seperti ini. Ini ada tombol power, ini kita tahan seperti ini. Terus waktu kita tahan, stekernya ini kita colokin ke arus listrik 220 volt. Nanti lampu standby-nya atau lampu indikatornya itu bakal kedip-kedip merah hijau. Kalau udah kedip-kedip, ini kita tekan lagi 3 kali. Yang ketiga kita tahan 1, 2, 3. Kita tahan seperti ini. Nanti dia otomatis langsung muncul logo Sharp dan langsunglah muncul menu service mode, guys. Kayak gitu. Tapi gimana mau masuk ke situ, karena backlight-nya pun saya pikir rusak gitu ya. Ternyata begitu saya bongkar LED-nya, ternyata nggak rusak backlight-nya. Wah, terus apa nih yang rusak gitu ya. Coba saya ukur tegangan di driver backlight ini, terukur 56 sampai 57 volt. Tapi waktu saya ukur di saat TV-nya on gitu ya, tegangannya nggak ada teman-teman. Backlight-nya nggak nyala. Tapi begitu tegangannya ada, misalnya 1 volt, 3 volt, naik 11 volt, turun lagi gitu,
lampunya atau backlightnya tuh kedip-kedip gitu loh. Jadi masalah utama tuh ternyata ada di sini. Tegangan bisa standby di elko sini 57 volt. Dan harusnya tegangan itu naik ya, mengikuti berapa buah LED yang ada di sini gitu. Jadi kalau misalnya LED-nya 6 volt, kalau misalnya satu strip ini ada 8, ya dikalikan aja gitu. Sebesar itu tegangannya, biasanya di atas 90 volt. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau misal ada komponen yang rusak, tegangannya nggak keluar loh ke backlight gitu. Jadi backlightnya tuh nggak bisa disuplai tegangan meskipun elko-nya udah standby tegangannya. Berarti ada komponen yang lain. Saya curiganya sama IC. Sekarang saya tunjukin dulu sama kalian tegangan naik turunnya itu seperti apa gitu. Kita colokin ya ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Udah saya colokin dan saya ngeliat lampu standby-nya hidup. Sekarang kita coba cek ya tegangan di kaki driver backlight. Tegangan ini positif di kaki yang atas dan negatif yang bawah gitu. Moga-moga kelihatan ya. Di sini negatif, nggak kelihatan ya. Inilah ya. Yang atas positif. Tuh nggak ada tegangan kan? Kita ukur di kaki elko. Di sini nih ada tegangan loh. Ini tegangan untuk supply backlight. Tuh tegangannya 54 volt. Kemarin saya ukur 54 sampai 57 kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita on kan dalam keadaan seperti ini, tegangannya tuh aturan masuk ke sini, teman-teman. Tegangannya masuk ke sini dan nggak mungkin nggak masuk ke sini. Lihat ya, ini saya on kan TV-nya. Tuh, 92, 77 naik ya. Begitu udah naik, dia drop lagi. Drop lagi dah. Sekarang TV-nya on ini padahal. Sekarang saya matikan lagi TV-nya ya. Saya pencet tombol powernya. Sekarang coba saya hidupkan lagi waktu lampu standby-nya merah. Coba kita lihat lagi di avometer digital. Sekarang udah on. Dan backlight-nya nggak nyala. Kayak gitu. Kita coba cek lagi ke kaki elko yang mensuplai backlight. Ada tegangan tuh 58 volt, tadinya 54 ya, sekarang 58. Artinya memang ada problem di bagian inverter. Kalau misalnya tegangan ada di elko standby dan tegangannya stabil seperti itu, nggak naik turun ya. Kalau misalnya 54 aja, 58 aja. Kalau misalnya tegangannya 58, 53, 52, 11, naik lagi ke 57, turun ke 49, nah kayak gitu tuh udah rusak pasti. Ada masalah di bagian sekunder dari power supply ini. Tapi kalau misalnya kondisinya stabil seperti ini tegangannya, berarti memang ada beberapa komponen aktif seperti transistor atau MOSFET atau IC yang rusak gitu. Nah IC-nya, IC yang ini, teman-teman bisa lihat. Kalau gitu saya mau cari IC-nya dulu ya, yang sama persis gitu. Di tempat saya nggak ada sih sebetulnya, jadi harus cari di luar. Dan ternyata begitu saya bongkar power supply-nya, ternyata ada bekas solderan gitu. Dan ini ada MOSFET dari bagian primer di regulator yang kayaknya sih udah pernah dilepas. Tapi kalau misalnya saya perhatikan, kayaknya sih IC-nya atau MOSFET ini, bukan IC, MOSFET. MOSFET ini kayaknya belum pernah diganti gitu. Kelihatan dari kakinya, begitu. Kelihatan dari kakinya kayaknya belum pernah diganti, cuman ditambahin aja, disolderin ulang kakinya. Ini adalah IC driver PWM
Terus ini bekas dilepas tapi panasnya nggak merata, akhirnya PCB-nya rusak kayak gitu. Biasa itu. Terus mungkin orangnya curiga sama bagian backlight ya, dan bener aja sama dia disolderin nih transistor. Transistornya ini tipenya ini dia, apa nih, MDD 1902 kayak gitu. Terus ada transistornya satu lagi, yang ini tipenya adalah MDD 4N20Y. Ternyata saya ukur nggak bocor juga ini transistornya, nggak rusak. Dan kaki negatif dari backlight itu kan yang bagian ini ya, bagian positif. Bagian positif, bagian negatif. Bagian positif. Bagian positif ini ya. Ini saya tunjukin detailnya seperti apa. Ini kan ada 4 kaki, 2 kaki nyambung nih. 2 kaki nyambung, 2 kaki nyambung. 2 kaki ini positif, 2 kaki ini negatif, 2 kaki ini positif. Dan 2 kaki yang positif ini nyambung ke jalur yang kecil nih. Nih, ya, terus ke jumper, masuk ke sini, ya. Terus ke resistor lagi, masuk ke sini. Resistor, terus masuk lagi ke kapasitor, masuk lagi ke resistor, terus diparalel dengan kaki IC nomor 10. Enggak ding, putus. Diparalel dengan kaki IC nomor 11. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nih, ke sini. Dan ternyata tegangannya nggak keluar. Kemungkinan terjadi ya karena IC ini. Kayak gitu. Kalau misalnya bagian negatifnya ya ini ke biasalah, ke bagian-bagian yang lain ya. Kalau solderan kayak gini sih biasanya kalau disolder ulang nggak ngaruh juga teman-teman, nggak ngaruh. Dan dioda ini D7801 ini waktu saya cek juga nggak bocor sama sekali, transistor nggak rusak. Kejadian yang aneh seperti ini biasanya ya pasti ada komponen yang nggak bisa dites, misalnya seperti apa, seperti IC ini. Nah, IC ini mungkin ada cacat di dalamnya, ada beberapa fungsi yang cacat, dan saya mau coba ganti IC-nya. Kira-kira berhasil apa enggak, kita akan cari tahu di video berikutnya ya. Karena saya mau cari dulu IC-nya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa untuk klik like. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye.